Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Siti Nur Asih, 2. Marsha Istiana Salsabila, 3. Asfiatul Maulidia, 4. Cinta Sari Dewi, dan kelima Afifa Miftahul Jannah, yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Demokrasi Indonesia. Saya Siti Nur Asih, NIM 2010610054, akan menjelaskan materi tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan, kedaulatan, atau pemerintahan. Gabungan dua kata demos kratos atau demos kratein memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara istilah, menurut Sarbani Saleh, ada banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik mengenai demokrasi. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Joseph Schumpeter. Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Yang kedua, Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Schumpeter, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Yang keempat yaitu menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Selanjutnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya tentang macam-macam demokrasi akan dijelaskan oleh teman saya, Cinta Sari Dewi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Asih. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, dan berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau direct demokrasi, sistem demokrasi ini melibatkan warga negara untuk langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Kemudian demokrasi tidak langsung atau perwakilan atau indirect demokrasi, walau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, akan tetapi pada sistem demokrasi ini, kekuasaan politik warga negara dilaksanakan secara tidak langsung, yakni melalui perwakilan rakyat. Kemudian demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Dibagi menjadi 4,
1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni sistem demokrasi yang mana rakyat mempunyai perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan menggunakan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi yang dimana terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni sistem demokrasi yang menjelaskan kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga tidak berkaitan secara langsung seperti halnya sistem parlementer. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yakni sistem demokrasi penggabungan antar demokrasi perwakilan atau tidak langsung dengan demokrasi secara langsung. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal, yakni sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Kemudian demokrasi rakyat, yakni sistem demokrasi yang dijalankan berlandaskan paham sosialis atau komunisme, yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Kemudian demokrasi Pancasila, yakni sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sistem demokrasi Pancasila ini berasaskan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum. Kemudian prinsip demokrasi akan dijelaskan oleh Saudari Marsha. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. C. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip demokrasi secara universal yang utama adalah adanya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam penerapannya, rakyat berhak maju ke parlemen sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara umum. Rakyat juga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Artinya, pemerintahan harus berjalan sesuai kehendak dan aspirasi dari rakyat itu sendiri. Rakyat harus terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik lewat lembaga resmi parlemen seperti DPR atau DPD, atau lewat penyampaian pendapat secara tidak resmi, guna memenuhi asas demokrasi itu sendiri. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Dalam suatu negara demokrasi, pihak mayoritas memiliki kekuasaan lebih, apalagi pada negara yang beragam, baik dari suku, agama, atau ras. Hal ini juga berlaku pada pengambilan keputusan dan kebijakan. Jika cara mufakat tidak bisa diraih, maka pengambilan keputusan lewat suara terbanyak atau mayoritas akan digunakan. Cara pemungutan suara juga digunakan untuk pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Yang keempat, hak-hak minoritas. Meski mayoritas memiliki kuasa lebih, namun pada prinsipnya hak-hak minoritas juga harus tetap ada, dihormati, dan juga dilindungi. Kelompok minoritas bisa diidentifikasikan dari suku, ras, agama, golongan, atau bahkan pilihan politiknya. Walau menjadi minoritas dalam suatu negara,
Bukan berarti mereka tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dibandingkan dengan pihak mayoritasnya. Yang kelima yakni jaminan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar bagi seluruh manusia yang ada sejak lahir sebagai karunia Tuhan. Hak asasi manusia tiap warga negara harus dijamin oleh pemerintah, apalagi dalam negara demokrasi. Tentu jaminan HAM wajib dilakukan oleh pemerintah. Hak-hak dasar tiap warga negara harus dijaga dan dilindungi. Contohnya adalah hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak berkeyakinan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam menjalankan pemilu, baik pemilihan presiden, kepala daerah, atau legislatif, dilaksanakan asas luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini harus ditegakkan dan diterapkan oleh tiap warga negara. Pemilihan harus bersifat bebas tanpa adanya paksaan, jujur tanpa adanya kecurangan, serta adil tanpa adanya tekanan. Yang ketujuh adalah persamaan di depan hukum. Dalam negara demokrasi, penting untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus bisa ditegakkan setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu siapa orang yang diadili dalam sistem peradilan. Artinya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status, kasta, jabatan, atau kekayaan. Pejabat, pengusaha, atau rakyat kecil memiliki kedudukan yang sama pada proses pengadilan. Prinsip yang ke-8 adalah pembatasan pemerintah secara konstitusional. Adanya konstitusi penting sebagai dasar hukum negara yang harus dipatuhi segenap elemen bangsa. Konstitusi memuat aturan-aturan yang harus dijalankan, sekaligus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menjalankan kuasanya karena dibatasi oleh aturan konstitusi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afifah Miftahul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Saudari Marsha, yaitu ciri-ciri negara demokrasi. Ciri-ciri negara demokrasi yaitu yang pertama, adanya kebebasan dan kemerdekaan individu. Artinya, tiap warga negara bebas dan tidak terikat serta berhak melakukan apa saja selama sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Tiap warga juga memiliki hak dan kewajiban termasuk hak mengemukakan pendapat. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara yang menganut sistem demokrasi akan mendapat hak maupun kewajiban yang setara sebagai warga negara. Dengan begitu, tidak akan terjadi diskriminasi antar warga negara. Yang ketiga, ada kebebasan pers dan media. Dalam hal ini, pers media mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan aturan yang sudah diterapkan. Ciri demokrasi ini merupakan faktor penting untuk membedakan negara demokrasi dengan negara yang menganut sistem pemerintahan lainnya. Pers dan media memiliki kebebasan untuk menyampaikan berita selama masih berada dalam norma dan aturan hukum yang berlaku. Berikutnya, adanya kebebasan untuk mengenyam bangku pendidikan. Artinya, setiap warga negara bebas untuk merasakan pendidikan setinggi mungkin tanpa adanya batasan. Setiap individu pun diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kelima, terdapat pemerintahan yang nyata di tangan rakyat. Demokrasi
sering diartikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Suatu negara demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Artinya, pemerintahan juga harus mempertimbangkan aspirasi rakyat dalam membuat suatu kebijakan. Yang keenam, adanya mayoritas suara terbanyak yang akan menjadi keputusan. Pada negara yang menganut sistem demokrasi, mayoritas suara terbanyak tentu saja akan menjadi keputusan. Seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Suara yang terbanyak akan menjadi presiden dan wakil presiden. Yang terakhir, adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni. Artinya yaitu adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni seperti halnya dalam turut serta untuk terjun ke dunia politik. Setiap warga negara punya hak menjadi kader dari partai politik. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari Asfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Afifah Miftahul Jannah, yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu kehidupan demokrasi yang harus dikembangkan. Demokrasi itu memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing suatu negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung dari ideologi masing-masing suatu negara. Demokrasi di Indonesia pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sendiri yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Sanusi tahun 1998. Di antaranya, pilar-pilar demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Pilar yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, maupun kekuatan massa semata-mata. Pilar yang selanjutnya yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang penuh kedaulatan itu. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Maksud esensinya adalah kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Selanjutnya yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Maksudnya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Lalu yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksud esensinya adalah
Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memiliki peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ke-8 yaitu demokrasi daerah dengan otonomi daerah. Yang dimaksud adalah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Lalu yang ke-9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Maksud esensinya adalah demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberikan berbagai keistimewaan atau hak khusus. Pembahasan selanjutnya adalah yang kedua, yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut negara yang demokratis apabila di pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk membuat suatu keputusan, memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, dan mendapatkan pendapatan yang layak karena terjadinya distribusi pendapatan yang adil. Uraiannya yaitu A. Partisipasi dalam membuat keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam menjalankan hidup bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah dengan larangan merokok di tempat umum. Yang B yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus menjalankan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Untuk menciptakan hal itu diperlukan adanya penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, yang memiliki arti hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terciptanya aparat negara yang bijaksana dan tegas dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.
Lalu poin C yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga berhak memperoleh pendapatan secara layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada orang-orang yang berpendapatan yang rendah. Seperti akhir-akhir ini, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan berupa uang tunai atau sembako. Pada kesempatan lain, pemerintah dengan giat membuka lapangan kerja agar masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan adanya program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil untuk semua warga negara Indonesia dan mengurangi adanya pengangguran. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.